Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita dan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW berserta sahabat. Materi yang kita akan bahas sekarang adalah apakah semua orang yang puasa bisa mendapatkan 4 kemuliaan di akhirat nanti. 4 itu kalau digabungkan jadi takwa namanya. Singkatnya, apakah semua orang puasa pasti bertakwa? Yaya tanyakan Al-Quran. Apa jawaban Allah di Al-Quran? Dijawab langsung di ayat Siyam Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kalimat tatakun itu diawali dengan kata ya'alakum. Alakum itu namanya harfu taraji. Saya ulang ya, di ilmu nahwu la'alla disebut harfu taraji. Al-Imam Al-Suyuti berkomentar begini. Setiap ada satu harapan, keinginan besar yang ingin dicapai, tapi diawali dengan kata la'ala atau la'allakum, ini menunjukkan bahwa harapan itu tidak mungkin bisa dicapai kecuali dengan kesungguhan, keseriusan. Jadi, ketika Allah menutup kalimat ayat puasa dengan kata la'allakum, seakan memberi kesan tidak semua orang puasa akan mendapatkan kenaikan takwa. Tidak semua orang puasa akan mendapatkan kenaikan takwa dan jaminan 4 kemuliaan, kecuali orang yang serius puasanya, orang yang sungguh-sungguh puasanya. Karena itulah untuk menunjukkan kesungguhan itu, bagian terakhir kita Nabi memberi 3 amalan utama. Saya akan bacakan dengan cepat 3 amalan utama yang dikuatkan oleh beliau kepada para sahabat sebelum tiba Ramadan dan sampai sekarang menjadi kurikulum Ramadan Nabi. Jadi kalau ibu bapak ingin mengeluarkan kurikulum Ramadan Nabi, nanti bikin agenda saat Ramadan supaya nggak pusing nanti kalau masih hari pertama apa yang dikerjakan, nanti kalau masuk hari pertama apa yang dikerjakan, hari kedua apa yang dikerjakan, subuh apa, siang apa, sore apa. Cuma nanti saya memberikan 3 yang pokok. Ini ada 3. 1. Meningkatkan sholat. Saya ulangi lagi, apa? Meningkatkan sholat. Kalau meningkat secara singkatnya berarti bertambah dari yang sekedar fardu tambah dengan apa sunnah. Maka dari sekarang keluarkan semua jenis sholat sunnah. Yang rawatib ada berapa rawatib? Rawatib ada 12. Rawatib itu yang melekat dengan sholat fardu dan menentukan untuk memperbaiki sholat fardu, menambah. Jadi kalau kurang kusuk ditambah dengan sunnahnya disebut rawatib. Bisa sebelum, bisa setelah sholat fardu. Ada 12 dari hadis Nabi SAW. Siapa yang sholat 12 rakaat walailatin, yang mengiringi salat fardu yang siang dan malam, yakuniya lakum bihi nabaituna fi jannah, maka akan dibangunkan baginya satu rumah di surga kalau konsistennya menunaikan 12 itu sampai meninggal dunia. Sahabat yang mendengar itu mengatakan kompak mendengar hadis itu. Kami usahakan istiqomah sampai meninggal tidak meninggalkan 12 itu. 2 sebelum subuh cepat, 4 sebelum duhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Boleh 2 rakaat khusus untuk sebelum zuhur. Kalau nggak bisa 4 boleh berapa? 2. Dalilnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, hafizu asra rakatin, saya hafal 10 rakaat dari Nabi SAW salat sunnah. Maka menyebutkan sebelum zuhur 2 rakaat, baik jadi 12 ya. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Ini yang disebutkan dengan rawatib jamaah. Jamaah dari kata rotib. Di luar ini mutlak. Mutlak ini ada yang berdampingan dengan sholat fardu, ada yang terpisah. Contoh yang berdampingan 4 sholat sebelum asar. 4 rakaat ini bukan disebut rawatib, sholat mutlak. Cuma waktunya berdampingan dengan sholat fardu. Jadi dia nggak memengaruhi sholat fardu, cuma punya keutamaannya sendiri. Apa keutamaannya? Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau menyampaikan, Allah akan menambahkan rahmat pada orang yang terbiasa sholat 4 rakaat sunnah sebelum sholat asar. Jelas ya? Baik, kemudian apalagi setelah itu sholat di antara 2 azan. Azan dan iqomah, yang diantaranya azan dan iqomah. Tahiyatul masjid, apalagi misalnya sholat duha dibagi menjadi 3. Awal duha itu kurang lebih jam setengah setelah sholat subuh. Subuh sekarang misalnya 4:30, maka jam 6 muncul awal duha, namanya suruk. Saya ulangi, apa namanya? Suruk. Itu sholat awal duha, jumlah rakaatnya 2 rakaat. Siapa yang sholat subuh 2 rakaat dengan berjamaah, dan umumnya kalau berjamaah bisa ke masjid, di masjid. Kalau tak mampu ke masjid, tunaikan di rumahnya. Setelah itu tidak
beranjak dulu, dia duduk untuk berzikir kepada Allah. Zikir itu bisa baca Al-Quran. Quran surah 15, 9 itu Quran disebut dengan zikir. Sekian dari materi ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk sekalian jamaah.